Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyanti dari Pendidikan Kimia kelas 6A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam seringkali menunjukkan kepastian tentang ilmu pengetahuan yang ditemukan. Fakta kehidupan di dunia yang diungkap melalui perantara manusia seringkali telah diungkapkan dalam Al-Quran. Hal tersebut merupakan salah satu bukti yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ilmu yang juga banyak diungkap dalam Al-Quran adalah ilmu kimia. Kebesaran serta keistimewaan yang Allah ciptakan dan berhubungan dengan ilmu kimia salah satunya yaitu terdapatnya senyawa kimia dalam buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Senyawa tersebut adalah senyawa asam. Buah yang mengandung senyawa asam dan terdapat di dalam Al-Quran diantaranya adalah buah tin, buah kurma, buah pisang, buah anggur, buah zaitun, dan buah delima. Menurut Arrhenius, asam adalah zat dalam larutan air yang akan memperbesar konsentrasi dari ion hidronium atau H3O+. Rasa asam dari cuka dan jeruk berasal dari asam yang ada di dalamnya, yaitu asam cuka dan asam sitrat. Asam memiliki sifat yang mudah dikenal oleh kita, contohnya larutan asam yang memiliki rasa asam. Inilah yang mengakibatkan mengapa jus lemon dan juga rasanya asam. Kemudian, asam juga dapat menghantarkan arus listrik dan bersifat korosif, serta memiliki pH kurang dari 7. Berdasarkan daya ionisasinya, larutan asam dibedakan atas asam kuat dan asam lemah. Asam kuat merupakan asam yang dapat terionisasi sempurna di dalam air, sedangkan asam lemah merupakan asam yang terionisasi sebagian saja di dalam air, sehingga menyebabkan nilai derajat ionisasinya lebih kecil dibandingkan dengan asam kuat. Selanjutnya, kita akan bahas buah di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu buah kurma. Buah kurma merupakan salah satu buah yang banyak disebut di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surah Al-Qaf ayat 10. Selain disebut dalam Al-Quran, buah kurma juga disebutkan oleh Rasulullah SAW manfaat dan kebaikannya. Beliau mengatakan, "Mang tasobbaha bisab'i tamarati min ajwati lam yadurrahu dzalikal yauma sumu wala sihar." Artinya, barang siapa mengonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Nah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan keistimewaan buah kurma, yaitu sebagai obat penawar racun. Selain itu, kurma juga mengandung asam folat, vitamin, dan kalsium yang dapat membantu mengurangi rasa mual dan muntah pada ibu hamil, juga memberikan rasa nyaman dalam perut. Nah, buah kurma ini mengandung asam folat dengan rumus empiris C19H19N7O6. Dia merupakan senyawa asam yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Itu sebabnya ibu hamil yang mengalami kekurangan asam folat umumnya juga mengalami anemia, sehingga dia dianjurkan untuk mengonsumsi buah kurma. Yang kedua yaitu buah tin. Buah tin disebutkan dalam Quran surah At-Tin ayat 1, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan juga buah zaitun. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wattini wazzaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan buah tin di samping manfaatnya yang luar biasa besar, sehingga dijadikan sebuah bukti kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Bahkan
Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sekiranya kukatakan ada buah-buahan yang turun dari surga, maka itulah buah tin. Karena buah-buahan surga itu tanpa biji. Makanlah ia karena ia dapat menghentikan wasir dan bermanfaat menyembuhkan encok. Nah, buah tin ini ternyata dapat menghentikan wasir dan menyembuhkan encok. Selain itu, buah tin juga banyak mengandung senyawa asam. Di antaranya ada asam fenolat, asam ferulat, asam-asam organik, mulai dari asam oksalat, asam sitrat, asam malat, asam fumarat, dan masih banyak lagi. Salah satu manfaat dari asam fenolat yaitu sebagai antioksidan, di mana antioksidan ini dapat berfungsi untuk mencegah gangguan kesehatan tubuh, mulai dari stres oksidatif, penyakit kanker, gangguan pada pembuluh darah, dan juga saraf. Yang ketiga yaitu buah zaitun. Buah zaitun merupakan buah yang juga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan buah tin dalam Quran Surah At-Tin ayat 1. Artinya buah ini amat sangat penting keberadaan dan manfaatnya. Selain itu, buah tin juga merupakan buah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, konsumsilah oleh kalian minyak zaitun, jadikan juga sebagai lauk dan pakailah juga sebagai minyak, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mengonsumsi buah zaitun karena buah ini merupakan buah yang berasal dari pohon yang diberkahi. Selain diberkahi, tentunya buah zaitun mengandung senyawa asam oleat yang tinggi. Fungsinya sebagai apa? Sebagai antioksidan berupa penghambat kanker, menjadi sumber energi dalam tubuh, dan mengurangi kadar kolesterol. Yang keempat yaitu buah anggur. Buah anggur merupakan buah yang disebut dalam Quran Surah An-Naba ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Hada'iqa wa a'naba. Artinya yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Buah anggur dapat dinikmati dalam keadaan basah atau kering menjadi sebuah kismis. Bahkan bangsa Arab kuno mengatakan buah anggur ini kaya akan manfaat. Mereka mengambil manfaat tersebut lewat makanan dan juga obat. Nah, buah anggur ini juga sudah dikenal pada saat zaman Nabi Nuh alaihi salam dan diketahui oleh orang kuno sebagai tanaman yang berkhasiat tinggi dan memiliki banyak manfaat. Beberapa senyawa asam yang dimiliki buah anggur diantaranya adalah asam maleat dan asam sitrat. Asam maleat dapat membantu membersihkan warna gigi kita yang kusam, bahkan senyawa-senyawa di dalam tanaman anggur ini dapat mengobati sakit kronis seperti kardiovaskular, gangguan neurodegeneratif, penuaan dini, dan juga kanker. Yang kelima yaitu buah delima. Buah delima disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, yaitu 2 kali pada surah Al-An'am dan 1 kali pada surah Ar-Rahman. Allah menyatakan bahwa buah delima adalah buah dari surga sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 68 yang artinya, di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma, dan delima. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa buah delima dan kurma adalah buah dari surga yang amat sangat istimewa dan mulia. Buah delima ini menjadi sangat istimewa karena manfaatnya yang begitu banyak seperti halnya buah kurma. Buah delima juga merupakan buah penawar racun. Buah delima ini mengandung senyawa asam elagik dan asam galat yang berfungsi sebagai antioksidan yang paling tinggi. Tubuh kita ini memerlukan antioksidan untuk menangkal bahkan melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah buah pisang. Buah pisang termasuk buah yang banyak digemari oleh masyarakat dari usia muda hingga dewasa. Buah pisang disebutkan dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa talhim madud. Artinya, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dengan kata lain, Allah telah mengatakan bahwa buah pisang ini adalah buah dari surga. Bahkan alangkah mulianya orang-orang di surga, yaitu golongan kanan yang berada di antara pohon bidara dan pohon pisang seperti yang dijelaskan lewat firman-Nya dalam Quran Surah Al-Waqiah ayat
27 sampai 29. Nah, salah satu keistimewaan buah pisang yaitu ia mengandung senyawa asam folat, asam askorbat, asam niasin, dan senyawa asam lainnya yang mengandung antioksidan. Buah pisang dipercaya dapat mengobati beberapa penyakit karena nutrisi serta manfaatnya yang luar biasa. Senyawa lain dalam pisang dapat digunakan sebagai obat anti diare, antimikroba, penyembuhan luka, dan anti kanker. Bahkan, satu kali memakan buah pisang dapat mengurangi gangguan oksidatif plasma pada manusia karena adanya asam askorbat. Kesimpulannya, buah di dalam Al-Quran ini merupakan buah yang istimewa karena dapat membantu menyehatkan tubuh, menyembuhkan beberapa penyakit, serta menjadi penawar racun. Terlebih, buah tersebut mengandung senyawa-senyawa asam mulai dari asam folat, asam niasin, asam askorbat, asam galat, asam elagik, dan senyawa asam lainnya yang memiliki manfaat sebagai antioksidan, anti kanker, mengurangi rasa sakit, mengurangi kadar kolesterol, dan lain-lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.